Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 406. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Memimpin jalan kucing hitam, mereka telah sampai di sebuah gua. Kincen terkejut, gua ini ternyata adalah tempat Kincen menerobos, dan gua yang ingin Kincen telusuri sebelumnya. Apakah ini pintu keluar? Kata Kincen. Ya benar, ini adalah saluran keluar yang terhubung dengan benua Tianwu. Kata kucing hitam. Dengan bimbingan kucing hitam, mereka semua memasuki cakram giok dan memasuki saluran itu. 3 hari kemudian di sebuah tempat di batas Yukuno, sebuah kekosongan merobek celah, dan cakram giok Qiankun keluar dari sana. Sesosok juga keluar dari sana. Wuyu, aku akhirnya kembali, kata Kincen. Sudah hampir setengah tahun Kincen terjebak di alam Yukuno. Dalam setengah tahun itu pasti banyak hal telah terjadi. Oleh karena itu, Kincen tidak akan menampakkan dirinya sebelum tahu betul situasi di Wuyu. Sekarang Kincen akan menuju kota Guhuo. Kota ini adalah kota yang paling dekat dengan alam Yukuno. Segera Kincen merobek kekosongan dan pergi dari sana. Tidak lupa sepanjang jalan Kincen juga mempelajari harta-harta yang telah ia dapatkan, seperti arai Tiankong Wanjuan, kertas jimat emas, dan juga bola linglong 7 lubang. Singkat cerita, Kincen telah sampai di sisi luar gerbang masuk ke kota Guhua. Sebelum memasuki kota, pertama-tama Kincen mengubah wajahnya dengan menggunakan tubuh suci abadi. Kincen dapat merubah bentuk aslinya. Dibandingkan dengan teknik pengubah penampilan ini lebih baik, karena dengan ini sangat sulit untuk orang bisa melihatnya. Setelah merubah penampilannya, Kincen mulai memasuki gerbang kota Guhua. Terlihat banyak orang yang sedang membicarakan tentang kekalahan 3 kekuatan besar dari istana berkabut. Mendengar ini, Kincen mengerutkan kening. Di gerbang kota Guhua, sekelompok penjaga menatap Kincen dengan dingin. Tunjukkan identitasmu, kata salah satu penjaga. Kincen kemudian mengeluarkan kartu identitas murid Kekaisaran Xuanyuan yang Kincen ambil sebelumnya dari murid yang jatuh di alam Yukuno. Namun setelah Kincen mengeluarkan kartu identitas murid Kekaisaran Xuanyuan, penjaga-penjaga itu mencibir kekalahan Kekaisaran Xuanyuan dari istana berkabut, membuat reputasi Kekaisaran Xuanyuan sekarang banyak diolok-olok oleh orang-orang. Pada akhirnya terjadi sedikit pertempuran, namun dengan kekuatan Kincen, semua penjaga itu dengan mudah dikalahkan. Bolehkah saya masuk sekarang? Kata Kincen. Boleh tuan, boleh, silahkan, kata seorang penjaga dengan ketakutan. Setelah memasuki kota Guhuo, Kincen langsung pergi ke restoran Taiko. Setelah sampai di restoran Taiko, Kincen membayar 1 juta batu asli. Tuan muda, apakah ini pertama kalinya Anda datang ke restoran Taiko? Kata seorang pelayan yang menyambut Kincen. Ya, Kincen mengangguk. Walaupun Kincen pernah kesini di kehidupan sebelumnya, tapi di kehidupan sekarang Kincen belum pernah ke sini. Di bawah pemimpin jalan pelayan itu, Kincen dibawa ke sebuah gedung. Terlihat di gedung itu ada sekelompok jinus muda dan juga ada sebuah lorong kuno. Tuan muda, jika kamu ingin memasuki rumah mansion Taiko, kamu harus bisa melewati lorong kuno ini. Tapi jika kamu gagal, kamu akan dikeluarkan dari sini. Adapun 1 juta batu aslimu sebelumnya tidak akan dikembalikan, kata pelayan itu. Terlihat saat ini banyak ahli yang memasuki lorong kuno jalur primordial. Banyak yang gagal, tapi ada juga yang lolos. Terlihat seorang pemuda bernama Mo Liuxin dari keluarga Mo berhasil melewati lorong dengan waktu yang lumayan cepat. Selanjutnya giliran Kincen. Dia berjalan perlahan dan memasuki lorong jalur primordial. Setelah Kincen masuk, tidak perlu waktu lama, Kincen telah selesai dan keluar. Kincen hanya memerlukan waktu 16 napas. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sana terkejut.
Setelah lolos ujian, pelayan membawa Kinchan ke sebuah loteng di rumah mansion Taiko. Makanan dan anggur telah dipersiapkan. Kinchan kemudian duduk dan minum anggur dengan santai. Sesaat kucing hitam keluar dari cakram giok Qian Kun lalu memakan makanan yang telah disediakan. Makanan Taiko ini sangat enak. Di mana Tuan Kucing bisa makan enak di alam kuno? Kata kucing hitam seraya memasukkan semua makanan ke mulutnya. Saat ini di platform yang berada di tengah-tengah loteng, sekelompok wanita memakai baju putih dan memakai cadar menari dengan anggun. Di setiap loteng ada orang yang melihat mereka menari, termasuk Kinchan yang duduk di satu loteng. Setelah mengusir kucing hitam, Kinchan kemudian dengan fokus melihat wanita-wanita ini. Sepertinya wanita-wanita ini adalah orang yang tepat untuk menanyai beberapa berita, kata Kinchan. Setelah wanita-wanita ini menari, kemudian seorang wanita gemuk berkata, "Semuanya wanita-wanita ini akan dilelang untuk melayani Anda. Siapapun yang menawar dengan harga lebih tinggi, maka wanita ini akan melayani Anda." "Saya ingin yang itu," kata Kinchan seraya menunjuk salah satu wanita. Kemudian semua wanita di platform membuka cadarnya masing-masing, dan kebetulan sekali yang paling menarik dari wanita-wanita itu adalah yang dipilih Kinchan sebelumnya. "Saya ingin wanita itu juga. Saya akan membayar 4 juta. Saya 5 juta. Berani mengambil orang yang telah tuan muda ini pilih." Kemudian Kinchan langsung berkata, 10 juta. "Saya 11 juta. Kata seorang tuan muda dari keluarga Si yang bernama Si Liong. Nampak dia tidak ingin kalah dengan Kinchan. "Saya 20 juta, kata Kinchan. "Saya 25 juta. "Saya 50 juta, kata Kinchan. "Saya akan membayar 60 juta, kata Si Liang. "Saya 100 juta, kata Kinchan. 200 juta, 300 juta. Pada akhirnya Kinchan menawar dengan harga 500 juta. Untuk satu wanita, orang ini mengeluarkan 500 juta batu asli. Apakah dia gila? Semua orang berkata dengan terkejut. Faktanya bagi Kinchan, uang 500 juta itu sangat kecil. Beberapa saat kemudian wanita yang telah Kinchan beli dengan harga 500 juta itu dikirimkan dan datang ke Kinchan. Tujuan Kinchan bukan untuk yang lain, tapi tujuan Kinchan untuk mencari berita. Wanita ini bernama Yixin. Dari Yixin ini Kinchan akhirnya mendapat semua berita yang telah terjadi di Wuyu selama beberapa bulan ini. Kinchan telah terjebak selama 6 bulan di alam Yu kuno. Tanpa diduga, selama waktu itu telah banyak peristiwa yang terjadi di Wuyu. 3 kekuatan besar menyerang istana berkabut, namun hasilnya Kaisar Peng Xiaoyu melarikan diri dengan terluka. Sementara Pang Jiao kuno dan Kidian dihancurkan. Walaupun orang-orang tidak tahu, tapi Kinchan tahu ini pasti permainan Sang Guan Xiner dan Peng Xiaoyu yang diam-diam berkolusi dan menjebak kekuatan lain. Hancurnya Kidian dan Pang Jiao kuno itu seharusnya permainan Peng Xiaoyu. Adapun wakil Kidian Muxun itu seharusnya telah dilakukan kepemilikan tubuh dan menjadi boneka istana berkabut. Dalam sekejap Kinchan sudah memahami semua yang terjadi. Adapun Bloodline Holy Land, Kinchan mengira bahwa ada mata-mata istana berkabut yang diterapkan di Bloodline Holy Land. Jika ada kesempatan, saya akan datang ke Bloodline Holy Land untuk mencari tahu siapa mata-mata ini, kata Kinchan. Dari Yixin, Kinchan memahami seluruh situasinya. Kinchan menghela napas lega. Setidaknya Papillon Pill, Yu Qiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu pasti masih aman dan baik-baik saja. Tapi bagaimana keadaan Yu Qiansu di istana penegak hukum? Hanya ada satu cara untuk mengetahui itu, yaitu dengan menangkap ahli dari istana penegak hukum atau istana berkabut, kata Kinchan. Selanjutnya Yixin dan Kinchan mengobrol sebentar, sebelum akhirnya ada seorang pria datang dengan marah-marah. Pria ini bernama Baleng. Dia berasal dari istana penegak hukum. Dia sudah lama menyukai Yixin dan menganggap Yixin sebagai wanitanya. Dia langsung loncat ke platform di tengah, lalu terbang ke loteng di mana Kinchan berada. Nah, serahkan Yixin, dia wanitaku, kata Baleng. Wanitamu? Jelas-jelas wanita ini dilelang di mansion Taiko. Wanitamu dari mana? Kata Kinchan mencibir. Yixin, aku sudah banyak mengeluarkan uang untukmu, kata Baleng. Tuan Baleng, aku sudah dibeli oleh tuan muda ini. Tolong Tuan Baleng untuk pergi, jangan ganggu Yixin lagi. Ngomong-ngomong, berapa uang telah dia keluarkan sebelumnya, kata Kinchan.
Mungkin sekitar puluhan juta batu asli, kata Yisin. Oh, Kincen mengeluarkan 100 juta batu asli dan langsung melemparkannya kepada Baleng. Kamu ingin mati? Baleng meraung, auranya melonjak, mengepalkan tangan dan langsung meninju ke arah Kincen. Berhenti! Wanita gemuk itu akhirnya bergerak. Tidak peduli apapun, tamu rumah Taikonya tidak boleh terluka di sini. Telapak tangan wanita gemuk langsung memblokir tinju Baleng. Kamu berani menghentikanku, kata Baleng dengan marah. Tuan Baleng, ini peringatan terakhir untukmu. Jika kamu melakukan itu lagi, jangan salahkan saya bertindak kasar. Walaupun kamu berasal dari istana penegak hukum, tapi kamu harus ingat, Taikoku ini juga memiliki latar belakang. Jangan main-main, kata wanita gemuk itu. Oke, untuk kali ini aku akan memberi wajah, kata Baleng. Dia sama sekali tidak melirik wanita gemuk itu, hanya menatap Kincen dengan dingin dan berkata, Nah, aku memberimu kesempatan terakhir. Berikan Yisin padaku. Jika tidak, yakinlah kamu akan menyesal. Kincen bahkan tidak melihat Baleng sedikit pun. Dia lalu berkata, Yisin, tuangkan aku segelas anggur. Yisin terkejut lalu buru-buru menuangkan anggur untuk Kincen. Oke, nah, kamu orang pertama yang pernah membuatku semarah ini. Aku akan menunggumu di luar rumah Taiko. Aku harap kamu tidak akan bersembunyi di sini selamanya, kata Baleng sebelum akhirnya dia pergi keluar dari tempat Taiko. Kegaduhan ini pun selesai. Wanita yang menari kembali menari. Tuan muda, maafkan Yisin. Karena Yisin kamu harus terlibat masalah dengan Baleng. Tidak apa-apa, tapi saya cukup penasaran dengan latar belakang mansion Taiko ini. Bahkan dapat menekan Baleng dari istana penegak hukum. Kalian berlatih teknik pesona. Mungkinkah itu sekte iblis ilusi, kata Kincen. Tuan muda, yang dapat menampilkan teknik pesona bukan hanya sekte iblis ilusi, kata Yisin. Tiba-tiba Kincen terpikirkan sesuatu hal. Mungkinkah itu Dark Abyss? Mendengar pertanyaan Kincen, mata Yisin nampak heran, berkedip dan dia segera terdiam. Tuan muda jangan bertanya, Yisin tidak akan mengatakannya, kata Yisin seraya menggelengkan kepalanya. Kincen tersenyum, walaupun Yisin tidak mengatakan apapun, tapi melihat perilakunya, Kincen telah menebak sesuatu. Dark Abyss, gumam Kincen. Ini adalah tempat yang belum pernah dia kunjungi dalam kehidupan sebelumnya. Tuan muda, Baleng sekarang menunggumu di luar. Jika kamu mau, mansion Taiko ini memiliki jalan belakang untuk keluar, kata Yisin. Apakah mansion Taiko akan menyetujuinya, kata Kincen. Sulit, tapi jika Yisin memohon, mungkin Tuan akan menyetujuinya, kata Yisin. Kalau begitu, tidak perlu. Ngomong-ngomong, jika aku membunuh Baleng, apakah kamu akan baik-baik saja, kata Kincen. Apa? Yisin terkejut, dia tahu betul seberapa kuat Baleng. Tuan muda, jangan bahayakan dirimu hanya karena Yisin. Setelah beberapa waktu mereka mengobrol, akhirnya waktu pesta telah selesai. Penari-penari itu satu persatu kembali, dan Yisin juga dibawa kembali oleh wanita gemuk. Setelah itu Kincen keluar dari kediaman mansion Taiko. Setelah di luar, Kincen melihat Baleng di sisi jalan dengan niat membunuh. Tuan Baleng, anak itu telah keluar, kata si Liang. Baleng mengabaikan si Liang, matanya hanya tertuju kepada Kincen dan berkata, Nah, saya pikir kamu akan bersembunyi di sana selamanya. Sepertinya kamu mengerti bahwa melarikan diri tidak ada gunanya. Melarikan diri? Hahaha. Kincen menggelengkan kepalanya seraya tersenyum mengejek. Nah, bersujudlah padaku seperti anjing. Mungkin aku tidak akan membunuhmu dengan mudah, kata Baleng. Jaga kata-katamu. Aku murid Kekaisaran Xuan Yuan. Di hadapan Kekaisaran Xuan Yuanku, kamu tidak layak untuk disebutkan. Bukan hanya kamu, untuk semua orang yang hadir di sini. Ketika Kaisar Xuan Yuan mengambil alih domain bela diri, aku ingin kalian semua berlutut dan memakan kotoran, kata Kincen. Sombong, anak ini sangat sombong. Orang-orang di sekitar seperti si Liang dan lainnya nampak marah, namun tidak ada yang bergerak. Mereka hanya menatap Baleng. Sekarang dia adalah intinya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
Mimin undur diri. See you next and goodbye.